Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Jadi untuk hari ini seperti yang saya tampilkan di layar, kita akan membuat rangkaian saklar otomatis untuk lampu 220 volt. Berarti lampu di rumah, lampu bolam, lampu neon dan sebagainya yang sumbernya 220 volt AC ya. Tapi kita bisa menekan saklar setiap kali kita mau menyalakan ataupun mematikan lampu kita. Misalkan yang cocok untuk saklar otomatis ini ya lampu teras, lampu taman kan. Nah, pada saat sudah sore menjelang malam, itu kan cahaya di sekitar lingkungan kan udah mulai gelap ya. Nah, itu secara otomatis lampu yang sudah disetting dengan saklar otomatis itu kan nyala. Terus besok paginya kalau sudah mulai terang, maka secara otomatis juga lampu yang sudah diberikan saklar otomatis itu akan mati dengan sendiri. Nah, itu yang akan kita buat. Bentuk rangkaiannya seperti ini. Jadi ada OM, kemudian ada sensor LDR, ada potensiometer, ada relay di sini ya, ada transistor BJT, lampu 220 volt atau lampu bolam atau lampu neon. Nah, di sini ada sumber 220 volt AC. Jadi kalau kita perhatikan rangkaian ini, yang kanan ini adalah rangkaian harus kuat ya, dalam artian harusnya besar ya. Maksudnya, ini kan instalasi listrik PLN ini. Kemudian sebagai saklarnya adalah relay. Nah, jadi relay ini penghubung antara rangkaian kita dengan lampu bolamnya atau instalasi listrik ini. Jadi relaynya kita sambung ke instalasi listrik. Jadi kelebihan dari relay ini dia dapat menjadi sebuah saklar untuk arus kuat seperti ini. Arus kuat itu artinya arusnya besar ya. PLN instalasi listrik ini harus kuat. Sedangkan yang ini kan harus lemah. Rangkaian analog biasa yang paling beberapa miliampere saja yang mengalir di sini. Kalau yang ke kanan ini di atas 1 ampere, 1 sampai 2 ampere. Nah, jadi cara kerjanya adalah sebentar saya share dulu di grup ya, materi ini dalam ada PDF. Silakan sambil presensi dulu. Jadi sebelum saya jelaskan, apakah ada yang mau coba ini jelasin cara kerjanya? Siapa tahu. Kira-kira yang menentukan itu apa? Di situ ada sensor kan, sensor LDR. Sensor LDR itu cara kerjanya gitu. Masih ingat? LDR singkatan dari apa? Like dependent resistor.
Oke, light dependent resistance. Dependent artinya apa? Dependent. Kebalikan independent. Independen kan bebas atau tidak tergantung, atau merdeka, bebas, tidak tergantung dari yang lain. Berarti kalau dependen tergantung ya. Jadi LDR adalah sensor yang nilai resistansinya. Jadi yang berubah itu nilai resistansi, kayak resistor. Namanya juga light dependent resistor. Jadi sensor yang nilai resistansinya berubah-ubah tergantung intensitas cahaya yang diterima oleh sensor tersebut. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima oleh sensor LDR, maka titik-titik. Maka resistansinya titik-titik. Makin tinggi atau makin rendah? Makin rendah. Makin rendah. Ingat ya, berbanding terbalik. Ingat. Kalau kalian ingat LDR, langsung ingat berbanding terbalik antara intensitas cahaya yang diterima dengan resistansinya. Jadi kalau intensitas cahaya yang diterima oleh sensor ini tinggi, ini ya, maka jika intensitas cahaya yang diterima LDR tinggi, maka resistansinya turun. Tapi jika intensitas cahaya yang diterima LDR ini rendah, alias gelap, maka resistansinya menjadi tinggi, kebalikan. Nah, di sini kan ada dua buah pembagi tegangan yang memasok tegangan ke input dari komparator, op-amp komparator, op-amp sebagai komparator. Di sini di komparator CA31401 ini input non-inverting yang plus di pin 3, sedangkan input inverting yang minus ada di pin 2. Nah, sekarang fungsi komparator ini adalah membandingkan nilai input antara inverting dan pin 2 dan pin 3. Pertanyaannya, jika tegangan di pin 3 yang non-inverting lebih besar daripada tegangan di pin 2, maka outputnya mendekati 15 volt atau mendekati 0. Mendekati 0. Jika tegangan di pin 3 alias tegangan di input non-inverting lebih besar daripada input di pin 2 alias inverting, maka outputnya mendekati plus 15 atau mendekati 0. Masih ingat cara kerjanya? Jangan dilupain. Dekati 15 mungkin Pak. Ya. Jadi sekarang diingat ya. Jadi komparator itu lihat bagian positif, input non-inverting. Jadi jika lebih besar plus, maka outputnya plus gitu aja. Gampang ingat, plus sama plus. Jika minus kan di sini kebetulan kan 0 berarti. Gampang ya. Jika lebih besar plus, maka dia mendekati plus. Jika lebih besar min, dia mendekati, kalau dia ke ground berarti. Tapi kalau dihubungkan ke negatif, nanti ada sumber negatif, maka dia negatif. Misalkan min 15, ingat-ingat itu ya. Digampang plus sama plus, dia terhubung ke plus. Jika terhubung ke ground berarti dia mendekati nilai 0. Oke, sekarang kalau ini udah jelas tahu fungsinya ya. Transistor ini fungsinya apa di sini kira-kira? Saya udah share di grup ya, nanti sambil dibaca-baca.
itu udah ada penjelasannya. Masih ingat fungsi transistor BJT? Menguatkan. Saklar atau menguatkan? Ini jangan sampai salah. Menguatkan atau saklar? Lihat aja inputnya. Inputnya kan plus 15 sama 0. Kira-kira saklar atau penguat? Saklar. Saklar ya, karena inputnya kan cuma ada atau tidak ada kan. Jadi dia nanti akan on atau off. Kecuali dia konstan inputnya ya, baru itu penguat. Oke. Nah, sekarang relay. Relay ini bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetis. Kalau kalian masih ingat pelajaran SMP ataupun SMA ataupun SMK, mungkin sudah pernah ada pelajaran fisika atau dasar-dasar IPA fisika ya biasanya. Itu bahwa jika arus melewati sebuah kumparan, konduktor tentunya ya, arus nggak akan mengalir kalau bukan konduktor, maka akan menghasilkan medan titik-titik. Magnet. Jadi ingat itu hukum Faraday kalau nggak salah. Saya ulangi lagi, jika arus dilewatkan pada suatu penghantar, apalagi dililitkan alias kumparan, maka akan menghasilkan medan magnet. Semakin banyak lilitannya, semakin kuat medan magnetiknya, medan magnet yang dihasilkan. Jadi itu cara kerja dari relay. Kalau di sini nanti mengalir arus, maka di sini akan menghasilkan medan magnet yang akan menarik ini ya, logam ini atau konduktor yang berfungsi sebagai saklar. Dia akan menutup dan buka. Tapi kalau nggak ada arus mengalir, nggak ada medan magnet, dia kondisinya terbuka. Ini namanya kalau kalian nanti pelajari lebih dalam tentang relay, normally open. Jadi secara normal dia open dulu. Ada juga normally close. Normally close dia secara normal close. Nanti kalau ada medan magnet dia terbuka. Tapi kalau ini normally open. Dia akan open dulu. Nanti kalau ada medan magnet dia ketarik di sini. Nah, di sini kan terhubung, jadi nyala. Oke, sekarang jadi cara kerjanya udah tahu ya. Ini akan kita rubah nilai intensitas cahaya yang diterima LDR. Kalau di kenyataan ya kita anggap ini cahaya matahari ya, karena kita akan gunakan untuk misalkan mematikan atau menghidupkan lampu teras ataupun lampu taman secara otomatis bisa dipakai. Tentu dengan modifikasi dikit-dikit. Ini bisa dipakai. Nah, silakan sekarang buat rangkaiannya di Proteus, kemudian nanti dicoba ya, silakan. Nanti yang sudah berhasil boleh live, silakan. Semua komponennya ada di sini. Nah, silakan bisa dilihat. Untuk laporannya tentu cara kerja dari rangkaian ini dan kebetulan udah ada di PDF yang saya share ya, tapi jangan gunakan sendiri. Dirangkum-rangkum supaya terbiasa menjelaskan apa yang diketahui ya ilmunya. Jadi ada orang yang nggak bisa menjelaskan dengan baik, ada punya tahu tapi nggak bisa menjelaskan, kurang bisa menjelaskan. Jadi harus dilatih dengan banyak menulis, presentasi, diskusi, penting. Oh ini ya yang belum. Berarti V-sign ini kan sumber tegangan AC kan. Kira-kira saya setting apanya di sini? Kalau sumber AC ada dua yang disetting utama. Kira-kira apa ya? Amplitudo sama amplitudo.
Ya, tegangannya sama frekuensinya ya kan. Tegangannya tentu 220 volt. Kalau sinyal tegangan itu berarti amplitudo, tinggi gelombang. Berarti amplitudo 220 volt. Kemudian frekuensi kita setting seperti amplitudo frekuensi di PLN gitu ya, yang disediakan PLN yaitu sebesar 50 Hz ya. Nanti di bawah yang frekuensi di setting 50 Hz, sedangkan amplitudo atau besarnya gelombang atau dalam hal ini tegangan yaitu sebesar 220 volt ya, silakan. Ini saya klik 2 kali. Ini ya, amplitudenya 220 volt sama frekuensi ini yang harus disetting. Yang lain sepertinya udah nggak perlu disetting lagi ya. Paling baterai 15 volt.